Kita berjumpa lagi dalam minggu sembayang gereja Seven Day Adventist Bandar Litak Jaya Sandakan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pelajaran yang ke-6. Saya percaya ramai kamu di luar sana yang sudah mengikuti minggu sembayang ini dari pelajaran pertama sehinggalah pelajaran yang ke-5. Tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah pertemuan yang mengubah hidup. Pertemuan di antara siapa? Kita buka di dalam Kejadian 27 ayat 18. Cerita ini saya percaya kita semua mengetahui akan cerita ini. Ini adalah kisah di antara Ishak bersama dengan anaknya Yakub. Di dalam cerita ini, inti ataupun yang di-highlightkan oleh penulis pelajaran adalah pertanyaan Ishak kepada anaknya, siapakah engkau? Siapakah engkau anakku? Itulah yang di-highlightkan oleh penulis cerita atau penulis pelajaran kita pada hari ini. Saya tertanya-tanya, apakah Yakub menjangkakan bahwa ayah dia Ishak akan menanyakan atau mengutarakan persoalan itu kepada dia? Dia mungkin saja berharap bila mana dia datang kepada ayahnya untuk meminta berkat, dia berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih mudah. Dia mengharap ayahnya akan menikmati hidangan yang dia sediakan, kemudian akan memberkati dia dan dia akan keluar daripada kemah ayahnya. Mungkin saja itu yang dia harapkan, tetapi bukan itu yang terjadi. Ayahnya bukan dengan mudah memberikan dia berkat yang dia inginkan itu. Ayahnya memberikan soalan yang sama sebanyak 2 kali. Jika kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 27 cerita ini, kita akan menemukan Ishak menanyakan persoalan yang sama, yaitu siapakah engkau? Sebanyak 2 kali kepada anaknya Yakub sebelum memberikan berkat kepadanya. Dan Yakub memberikan jawaban yang tidak jujur. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah Esau saudaranya dan bukanlah Yakub. Karena apa? Karena dia menginginkan berkat daripada ayahnya. Seorang pendeta menyatakan bahwa kita sebagai Seven Day Adventist selalu menjadi perintis dalam penggunaan pelbagai jenis media yang terbaru untuk tujuan penginjilan masyarakat. Ini membolehkan kita menjangkau lebih ramai orang di luar sana dengan menyatakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu berkat yang sangat besar. Akan tetapi, apakah kita cenderung untuk menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna yang tidak sesuai dengan siapa kita dalam kehidupan seharian? Apakah fokus kita dalam perkongsian iman adalah untuk menunjukkan apa yang harus kita percaya dan bagaimana kita harus menjalankan iman kita dengan mengalihkan perhatian kita dari kekurangan, keperluan, dan kehancuran kita? Secara sadar ataupun tidak, saudara-saudari dalam Kristus, dalam kita mengongsikan iman kita, kita menjadi seperti Yakub yang menipu atau bersifat tidak jujur terhadap siapa diri kita yang sebenarnya. Kita merasakan sukar untuk mengakui kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain akan siapa kita yang sebenarnya. Kita tidaklah sehebat yang kita mahukan, dan kita juga bukanlah seorang yang mempunyai iman yang ideal. Mengapa kita cenderung untuk melakukan itu? Mengapa kita cenderung untuk menutup sisi buruk kita
Alasannya yang pertama, kita ingin mencapai dan kita ingin mengalami yang ideal itu. Kita mau kelihatan baik, kita mau kelihatan sempurna. Cerita tentang kegagalan dan kekurangan tidak begitu memberikan impak atau kesan yang baik bila mana kita mengungsikan iman. Kita tidak mahu orang hilang kepercayaan kepada Tuhan dan melepaskan kepercayaan mereka karena ketidaksempurnaan kita. Kita risau, kita takut kalau orang melihat ketidaksempurnaan kita dan itu menjadi alasan kepada orang lain untuk tidak percaya akan Tuhan. Inilah antara alasan mengapa kita cenderung untuk menyembunyikan sisi buruk kita atau sisi ketidaksempurnaan kita. Karena kita takut kita menjadi penyebab kepada orang lain untuk tidak percaya akan Tuhan. Ketakutan kita terhadap penolakan membuatkan kita menjadi yang bukan diri kita yang sebenar. Akan tetapi, saudara-saudari dalam Kristus, tujuan kita mengungsikan iman itu bukanlah untuk meyakinkan orang lain bahwa kita ini sempurna, bahwa kita ini baik. Bukan. Tetapi untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengampun, dan Tuhan menerima kita semua seadanya. Yakub menerima berkat daripada Tuhan sewaktu dalam perjalanannya ke timur. Dia menerima berkat itu bukan karena dia layak, tetapi karena siapa Tuhan itu. Dan Tuhanlah yang melayakkan Yakub. Apakah yang kita kongsikan dengan seluruh dunia melalui platform media sosial mencerminkan diri kita yang sebenar ataupun palsu? Iman selalu bersifat pribadi dan mempunyai hubungan dengan kehidupan kita, hubungan yang sangat rapat dengan kehidupan kita. Berkongsi iman seharusnya menyeluruh. Kita harus mengongsikan sisi yang baik dan yang buruk. Kita harus mengongsikan kejayaan dan juga kegagalan, perjuangan dan cabaran, kasih dan keretakan kita. Karena apa? Karena fokus kita di dalam mengongsikan iman itu adalah Tuhan dan bukanlah diri kita. Kita melihat Alkitab. Alkitab menceritakan keseluruhan dan tidak hanya menceritakan tentang episode-episode yang baik saja. Para penulis Alkitab menuliskan tentang cerita-cerita yang baik dan juga cerita-cerita yang buruk. Sebab itulah Alkitab adalah satu buku cinta atau cerita cinta yang sangat sempurna. Dan begitu juga bila kita mau mengongsikan iman kita. Kita tidak seharusnya berpura-pura menjadi siapa yang bukan kita yang sebenarnya. Kasih dan kebaikan serta rahmat Tuhan telah melayakkan Yakub dan memberikan Yakub satu ruang yang selamat. Tuhan itu adil, Tuhan itu setia. Sebagaimana Dia memberkati Yakub, sebagaimana Dia memberikan ruang selamat kepada Yakub, Tuhan juga memberikan kita ruang yang sama. Kita sentiasa boleh datang kepadanya di dalam keadaan kita yang tidak sempurna. Jadi di dalam kita mengongsikan iman kita harus berani untuk menyatakan sisi yang baik dan sisi yang buruk. Dalam arti kata yang pendek, dalam mengongsikan iman, kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita jujur kepada diri dan kepada semua orang. Semoga pelajaran pada hari ini
dapat memberikan kita satu manfaat di dalam kehidupan Kristen kita. Semoga semua kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, dan saya berharap kita semua dapat terus berdoa untuk pelayanan penginjilan di seluruh dunia. Karena pada saat ini kita belum lagi boleh untuk beribadah di gereja. Saya mohon kita semua untuk terus berdoa agar satu saat nanti kita boleh mengungsikan iman kita secara face to face kepada semua orang. Inilah harapan saya, dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena kami punya kesempatan yang begitu baik untuk mempelajari pelajaran pada hari ini. Kami mohon kekuatan dan bantuan daripada-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengungsikan iman kepada orang di luar sana dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Bantu kami ya Tuhan, bantu kami untuk menghilangkan ketakutan di dalam hati kami, dan bantu kami untuk fokus kepada Engkau. Ampuni segala kekurangan dan kesilapan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.